Halo semuanya, back to Judy Review. Jadi ini adalah video lanjutan dari video sebelumnya yang dimana kita mau ngomongin soal Xiaomi 14 di 2025. Kalau di video sebelumnya kita udah ngomongin 4 hal yang saya suka dari Xiaomi 14 ini, atau 4 alasan kenapa kalian harus pertimbangkan Xiaomi 14 ini untuk dibeli di tahun 2025. Sekarang di video ini kita mau bahas 3 hal atau 3 alasan kenapa Xiaomi 14 ini mungkin bukan smartphone yang tepat untuk kalian, terutama di tahun 2025 ini. Karena di tahun 2025 ini kita lihat udah ada banyak kompetisi juga, ada banyak smartphone yang keluar, dan kalau dari Xiaomi sendiri kita tahu udah ada Xiaomi 15, udah ada Xiaomi 14T Pro yang mungkin harganya pun nggak beda jauh atau bahkan lebih murah. Jadi langsung aja kita masuk ke 3 hal yang saya kurang suka dari Xiaomi 14 ini. Tadinya saya pikir akan ada 4, jadi biar sama 4 yang saya suka dan 4 yang saya nggak suka. Tapi setelah saya review ulang, ternyata hanya ada 3. Jadi bagi teman-teman sekalian, kalau misalnya kalian punya concern tambahan mengenai Xiaomi 14 ini, atau kalian punya experience lain yang kurang menyenangkan, yang selain dari yang akan saya sebutkan, silakan leave di kolom komentar pengalaman kalian. Oke, jadi hal pertama yang saya kurang suka dari Xiaomi 14 ini adalah bodinya yang cukup licin dan nggak compact-compact amat. Saya tahu ini mungkin kontradik dengan video sebelumnya, yang dimana saya bilang saya suka smartphone flagship yang all-rounder dan bodinya itu compact. Yes, itu benar, tapi kenapa di sini saya bilang kurang compact, nggak compact-compact amat? Alasannya adalah karena bodinya licin. Jadi saya punya Xiaomi 14 yang versi black. Saya tahu ada yang versi white juga, dan yang versi white itu dia itu mungkin agak glossy atau karena terbuat dari kaca di belakangnya. Nah, saya nggak tahu apakah itu licin juga. Kalau misalnya dari teman-teman ada yang pakai Xiaomi 14 white, silahkan leave di kolom komentar apakah Xiaomi 14 yang white juga licin. Tapi yang jelas kalau yang black itu dia pakai bahan semacam finishing matte yang benar-benar licin banget. Jadi kalau misalnya kita nggak hati-hati, kalau misalnya kita udah kebiasaan taruh HP, terutama cowok ya, kalau kita taruh HP di kantong celana terus kita mau ngambil pakai jari telunjuk atau jari telunjuk dan jari jempol, itu ada kemungkinan akan selip gitu. Jadi ini bodinya benar-benar licin, dan atas dasar itulah saya memutuskan untuk pakai soft case-nya. Meskipun saya tipe user yang nggak gitu suka pakai soft case, karena kalau pakai soft case ya esensi compactnya hilang, jadi makin tebal juga. Dan itulah kenapa saya kurang suka dari Xiaomi 14 ini. Kenapa saya bilang nggak compact-compact amat, karena saya harus pakai soft case-nya. Soft case-nya cukup tebal dan bikin HP ini jadi nggak compact lagi. Jadi tambah tebal iya, jadi tambah gede secara ukuran juga iya. Tuh, meskipun ya paling nggak itu bisa mengatasi masalah licinnya tadi. Soft case-nya nggak terlalu licin tapi nggak terlalu keset juga, jadi menurut saya cukup pas. Jadi itu alasan pertama, bodinya sangat licin dan nggak terlalu compact-compact banget. Kalau kalian user yang lagi cari HP yang benar-benar compact, yang kecil banget, itu kalian bisa mungkin consider Samsung Galaxy S23 atau Galaxy S24, atau kalian bisa consider beberapa smartphone lain yang memang ukurannya itu mirip. Atau kalian bisa consider smartphone lain yang mungkin ukurannya itu lebih kecil lagi dari Xiaomi 14 ini. Oke, tadi hal pertama mengenai body yang cukup licin dan nggak compact-compact banget kalau misalnya udah dipakein casing. Sekarang kita masuk ke hal kedua. Hal kedua ini menurut saya cukup unik. Sepanjang saya punya smartphone yang ada kameranya dari dulu sampai sekarang, saya baru ngalamin ini di Xiaomi 14, yaitu lens fog, atau lensanya itu bisa berkabut. Jadi kalau misalnya kita lagi ada di daerah yang cukup ekstrim ya udaranya, mungkin apakah cukup lembab dan cukup panas, terus juga mungkin ada yang cukup lembab tapi dingin juga. Di lensa utamanya saya ngelihat waktu itu ada lens fog, jadi ada kabutnya. Saya kaget pada saat saya mau motret Ferris wheel di Osaka, itu tiba-tiba tuh di viewfindernya itu kayak ada kuning-kuning atau buram gitu. Saya pikir ini softwarenya rusak, tapi ternyata pas saya balik, saya lihat lensnya, ternyata lensnya itu berkabut gitu. Dan waktu itu kondisinya memang lagi panas banget, lagi agak lembab juga, dan smartphone-nya itu saya taruh di kantong celana jeans dengan posisi kamera menghadap ke luar gitu, bukan ke dalam. Kameranya itu menghadap keluar. Dan saya kaget, intinya ada lens fog. Tapi begitu saya move, begitu saya gerak ke daerah yang agak teduh, yang nggak terlalu panas, dan saya coba tiup-tiup atau saya lap-lap sedikit gitu, mungkin untuk mengurangi panasnya,
lens forknya udah hilang, nggak ada bekas gitu. Jadi bener-bener kayak seperti semula lagi, kameranya bagus lagi kayak biasa. That's it. Jadi itu pengalaman yang menurut saya cukup aneh. Dan pada saat saya searching di internet, di Reddit dan lain sebagainya, ternyata banyak juga yang ngalamin masalah ini. Itu mungkin ada defect dari pabrikan atau bagaimana. Dan salah satu solusinya adalah selain ditunggu hilang sendiri, kita bisa buka SIM tray, kita bisa buka SIM tray sambil kita taruh beras. Ya pokoknya ada banyak mitigasi lah untuk si lensa yang berkabut ini. Tapi ini kejadian yang cukup jarang. Jadi selama saya pakai smartphone ini, selama saya pakai Xiaomi 14 hampir sekitar 6 bulan, saya baru mengalami lens fog ini sebanyak 2 kali. Jadi yang pertama itu pada saat apalagi panas banget, yang kedua itu pada saat kalau nggak salah pas lagi hujan-hujan, lagi dingin. Itu ada tiba-tiba timbul lens fog, dan itu selalu di kamera yang atas ini. Ini kalau nggak salah kamera ultra, kalau nggak salah ini kamera wide, kamera utama. Ya, jadi itu adalah hal kedua tentang lens fog. Ya entah itu masuk pertimbangan kalian apa enggak, itu juga kejadian yang jarang-jarang banget. Dan kalaupun kejadian, saya nggak ngerasain lens fognya itu ngebekas atau ngeganggu. Tapi menurut saya ya ini hal yang harus saya mention ke teman-teman sekalian. Apalagi kalau misalnya kalian ada mau beli Xiaomi 14 ini. Oke, sekarang kita masuk ke hal ketiga, hal terakhir yang saya kurang suka dari Xiaomi 14 ini adalah durability baterainya atau ketahanan baterainya. Kita tahu Xiaomi 14 ini cuma punya baterai lithium polymer sebesar 4610 mAh, 4600 mAh. Yang gimana sebenarnya untuk ukuran smartphone zaman sekarang, menurut saya itu agak par ya, atau agak maksudnya decent lah, bukan kapasitas yang gede banget, bukan kapasitas yang gede malah menurut saya. Tapi itu ya emang mengikuti standar smartphone pada umumnya. 4600, 4500, mungkin ada juga yang 4300 atau 4400. Tapi sayang banget dengan HP HP sekaliber ini. Kalau kalian udah nonton video sebelumnya, saya suka banget dengan performance kamera dan lain sebagainya. Sayang banget baterainya itu cuma 4600. Sementara banyak smartphone lain atau flagship lain yang baterainya itu udah 4800 atau bahkan udah 5000 gitu. Kalau saya nggak salah ingat, nanti Xiaomi 15 itu baterainya 4800 atau 5000 gitu. Jadi ada improvement di baterai, dan bukan cuma masalah kapasitasnya aja, tapi durability-nya juga menurut saya on par. Nggak bisa dibilang irit juga. Screen on time-nya standar sekitar 8-10 jam. Itu juga kalau kita pakai mode yang tanpa baterai saver. Jadi kalau kalian adalah user yang pakai HP ini terus-terusan, apakah kalian itu just tipper, apakah kalian itu content creator, apakah kalian itu mungkin terutama gamer, tentu baterai dari Xiaomi 14 ini nggak akan bisa memenuhi kebutuhan kalian tanpa kalian ngecas lebih dari 1 kali sehari. Jadi siap-siap aja kalau misalnya kalian tipe user yang saya sebutkan tadi, yang benar-benar heavy user yang pakai HP terus-terusan, kalian harus sedia power bank, kalian harus siap ngecas sehari lebih dari sekali. Kalau untuk saya pribadi, karena saya bukan user yang heavy gamer, saya juga, bahkan saya sama sekali nggak main game, saya cuma lebih banyak browsing atau komunikasi dan juga pakai kameranya aja. Saya standarnya sih ngecas cuma sehari sekali. Pernah sehari 2 kali, tapi itu kondisi yang sangat jarang banget. Jadi menurut saya baterainya itu on par, benar-benar standar banget. Dibilang gede juga enggak. Jadi agak timpang lah gitu. Kapasitas baterai dengan performa yang ditawarkan itu agak timpang. Jadi itu sayang banget. Itu saya kurang suka dari Xiaomi 14 ini. Jadi itu juga hal yang harus teman-teman pertimbangkan kalau misalnya kalian mau beli Xiaomi 14 ini di tahun 2025. Oke, jadi itu adalah 3 hal yang saya kurang suka dari Xiaomi 14. Dan juga bisa dijadikan alasan untuk teman-teman apakah kalian akan consider Xiaomi 14 ini untuk dibeli di 2025, atau mungkin kalian lebih tertarik ke tipe yang lain atau brand smartphone lain. Dan kalau misalnya dari teman-teman ada yang punya pendapat lain atau ada hal-hal yang kalian juga kurang suka dari Xiaomi 14 ini selain dari yang tadi saya sebutin, silakan leave di kolom komentar supaya kita bisa sama-sama tahu dan supaya kita bisa diskusi bareng-bareng. Oke, itu aja untuk video kali ini. Thank you yang udah nonton sampai habis, dan jangan lupa like dan subscribe kalau kalian suka dengan video ini. Stay curious and we'll see you in the next video.